Baik, jadi di sini saya mengambil jurnal permasalahannya dari Pharmaceutics yang sudah terindeks Scopus Q1. Di sini saya mengambil permasalahannya bagaimana interaksi kimia antar molekul antara zat aktif dan eksipien polimer dalam sistem dispersi padat mempengaruhi kelarutan, stabilitas, dan bioavailabilitas kesediaan farmasi. Nah, untuk jurnal solusinya saya mengambil dari Pharmaceutics yang sudah terindeks Scopus Q1. Di sini dapat dijelaskan bahwa nilai energi yang negatif biasanya menunjukkan adanya interaksi tarik-menarik, dan semakin besar nilai absolutnya menunjukkan interaksi yang lebih kuat serta kompatibilitas yang lebih baik antara kedua komponen tersebut. Lalu selanjutnya saya mengambil juga dari bagian dissolution experiments. Di sini dijelaskan bahwa obat diclofenac sodium itu dicampur dengan polimer HPMC akan menjadi bentuk solid dispersion. Jadi saat masuk ke lambung yang asam pH-nya 1,2 selama 2 jam itu tidak ada obat yang keluar sama sekali. Tapi saat masuk ke usus yang pH-nya itu sekitar 6,8, obatnya mulai keluar. Kenapa bisa begitu? Karena interaksi antara diclofenac sodium dan juga HPMC itu cukup kuat. Jadi obat nggak langsung lepas. Lalu di bagian effect of drug loading ini dijelaskan bahwa ketika jumlah atau kadar diclofenac sodium dalam HPMC itu ditingkatkan, semua nilai energi interaksi menurun. Interaksinya berkurang, pelepasan obat menjadi lebih cepat. Ini membuktikan bahwa kekuatan interaksi kimia itu sangat mempengaruhi kecepatan pelepasan obat. Lalu, di bagian ini, effect of temperature, di sini dijelaskan bahwa energi interaksi antara DMF dan HPMC itu paling kuat pada suhu rendah 300 Kelvin. Dari makin melemah ketika suhu itu meningkat hingga 433 Kelvin. Hal ini berarti pada suhu rendah DMF terikat lebih kuat pada polimer, sedangkan pada suhu tinggi ikatannya menjadi lebih lemah. Selain itu, hasil simulasi menunjukkan bahwa ketika suhu meningkat, mobilitas DMF juga meningkat, sehingga DMF lebih mudah bergerak di dalam matriks. Akibatnya pada suhu yang lebih tinggi, pelepasan obat dari sistem dispersi dapat cenderung lebih cepat. Lalu, di bagian conclusion ini dijelaskan bahwa obat dan polimer itu bisa saling menempel lewat ikatan hidrogen yang membuat obat lebih stabil. Ikatan hidrogen itu adalah gaya tarik-menarik lemah antara atom hidrogen dan atom yang sangat elektronegatif seperti oksigen, nitrogen, atau fluorin. Karena hidrogen itu menempel pada oksigen, nitrogen, fluorin yang bermuatan positif. Sedangkan si oksigen, nitrogen, dan fluorinnya ini punya pasangan elektron bebas yang sedikit negatif. Jadi mereka saling tarik-menarik. Lalu juga dijelaskan kalau obatnya misalnya kebanyakan, ikatannya akan menjadi lemah dan obatnya itu jadi gampang keluar. Kalau misalnya kebanyakan obatnya, jumlah polimer itu nggak cukup untuk mengikat semua molekul obat dengan kuat. Akibatnya, interaksi obat dan polimer akan melemah, obat menjadi lebih bebas bergerak, dan obat jadi lebih mudah keluar. Pelepasannya itu lebih cepat. Nah, lalu kita bisa pilih polimer yang cocok dengan cara melihat energi interaksinya. Kalau interaksinya pas, obatnya akan stabil, tidak cepat rusak, bisa dilepas dengan baik, dan bioavailabilitasnya bisa lebih bagus. Kita bisa melihat total yang paling negatif itu yang paling cocok dengan interaksi. Total itu adalah jumlah seluruh energi interaksi antara obat dan juga polimernya. Biasanya itu terdiri dari echo dan juga LG. Nah, lalu untuk struktur molekul
Lalu untuk struktur molekulnya pertama itu ada naproxen, yang biasanya adalah obat antiinflamasi. Dia itu ciri pentingnya dia ada gugus minus COOH atau asam karboksilat dan juga ada minus O minus yang adalah ether. Jadi gugus minus COOH itu bisa membentuk ikatan hidrogen dengan polimer yang penting untuk stabilitas dan dispersi padat. Lalu yang kedua ada diklofenak sodium yang merupakan obat antiinflamasi juga. Ciri pentingnya itu ada gugus minus COO minus Na plus yang berbentuk garam, ada atom Cl, ada minus NH. Karena berbentuk garam, interaksi elektrostatiknya bisa kuat dengan polimer. Lalu yang ketiga ada omeprazol. Di sini itu adalah obat emah. Ciri pentingnya itu dia eh, atom atom nitrogen, ada atom sulfur, dan ada atom ester. Ether. Nah, jadi banyak atom nitrogen dan O ini bisa membentuk ikatan hidrogen dengan polimer. Lalu yang keempat ada dimetil fumarate, obat untuk multiple sclerosis. Ciri pentingnya dia ada dua gugus ester, minus COOCH3. Lalu dia ada ikatan rangkapnya. Gugus ester itu bisa berinteraksi lewat gaya dipol dan van der Waals dengan polimer.